Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Dr. Randa Alimni MPD selaku dosen mata kuliah strategi pembelajaran. Dan tak lupa pula kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Yang ketiga kalinya saya di sini selaku moderator dari kelompok 8 akan memandu acara diskusi kita pada hari ini. Yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yang ketiga penjelasan materi dari kelompok 8, yang keempat tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya acara yang kedua yaitu bacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan langsung oleh kelompok 8. Kepadanya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari kelompok 8. Semoga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, umumnya bagi yang mendengar dan khususnya bagi yang membaca. Baik, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari kelompok 8. Kepada kelompok 8 kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esi Ayu Anggita dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit materi tentang beberapa strategi pembelajaran berdasarkan kontekstual dalam pembelajaran SKI di madrasah. Yang pertama yaitu yang A, pembahasan strategi pembelajaran. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang lebih dalam, kita pelajari dulu itu adalah tentang pengertian strategi.
Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu cara atau siasat. Strategi juga bisa diartikan sebuah seni yang merancang suatu pembelajaran dengan cara-cara mengatur posisi dalam peperangan. Seorang pakar psikologi pendidikan Australia, yaitu Michelle J. Jawson, juga mengartikan strategi pendidikan dengan pendekatan mengartikan sebagai prosedur yang membentuk tatanan yang menggunakan upaya, ranah, cipta untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Sedangkan menurut Wiranata Putra, penulis buku psikologi pendidikan, mengartikan bahwa strategi pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematik dan mengorganisasikan rangkuman belajar. Selanjutnya yaitu strategi yang menjelaskan komponen-komponen umum dari suatu pembelajaran agama dan prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dicapai secara efisien. Yaitu 1. Mengidentifikasikan serta menerapkan kualifikasi pertumbuhan tingkah laku dan kepribadian anak didik. Yang kedua, yaitu memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup lingkungan sekitar. Yang ketiga, memilih dan menerapkan prosedur dan teknik metode pembelajaran yang diharapkan paling efektif, sehingga dapat menjadi pegangan guru dalam kegiatan mengajar. Yang keempat, menerapkan norma-norma dan batas keberhasilan dan kriteria standar keberhasilan. Yang selanjutnya itu yang kedua, yaitu klasifikasi strategi pembelajaran SKI di madrasah. Klasifikasi strategi pembelajaran SKI di madrasah ialah menyatukan strategi berdasarkan dari segi-segi sama terdapat dalam setiap pembelajaran dan dalam proses pembelajaran yang dikemukakan oleh Pulo, yaitu tujuan pengajaran dalam proses pembelajaran dikenal dua macam, yaitu tujuan intraksional secara eksplisit dalam GPP dan tujuan iringan yang terdapat dalam GPP. Tujuan pembelajaran dikemukakan Pulo yang dikutip Iskandar Wasid, penulis buku strategi pembelajaran, yang bertujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang mengharuskan pengajar memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, setiap pengajar dituntut untuk menguasai pembelajaran yang akan diajarkan guna untuk mencapai pembelajaran yang efisien. Yang ketiga, hal yang perlu ditimbangkan dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Strategi pembelajaran SKI di madrasah yang dengan mengorientasi pada dimensi kognitif. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal memilih strategi pembelajaran. Ada beberapa hal dalam memilih strategi pembelajaran di SKI di madrasah, yaitu setiap pendidik dituntut untuk menguasai berbagai kemampuan agar menjadi pendidik yang profesional di bidangnya. Yang kedua, komponen pembelajaran merupakan salah satu masukan yang harus dipertimbangkan dan lebih memilih strategi pembelajaran yang harus digunakan agar pembelajaran lebih baik dan aktual. Yang ketiga, metode pembelajaran perlu dipertimbangkan dalam sebuah pembelajaran karena pemakaian suatu metode akan mempengaruhi strategi pembelajaran. Yang keempat, keberhasilan program pengajaran tidak tergantung oleh media pengajaran yang digunakan, tetapi
dari ketetapan dan keefektifan media tersebut yang digunakan oleh pengajar. Selanjutnya itu 3. Jenis-jenis strategi pembelajaran SKI di madrasah. Menurut Gulo yang dikutip oleh Iskandar Wasid, penulis buku Strategi Pembelajaran, seorang pengajar yang profesional tidak hanya tahu tentang siapa penerima pembelajaran dan apa makna pembelajaran bagi peserta didik, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran berdasarkan komponen dan program pembelajaran. Yang kedua, strategi pembelajaran berpusat pada pengajaran, cara menyampaikan informasi pada peserta didik. Yang ketiga, strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah strategi pembelajaran yang mempunyai kesempatan yang luas. Adalah strategi pembelajaran yang peserta didiknya mampu untuk aktif dan berperan dalam pembelajaran. Strategi pembelajaran seperti ini adalah peran pengajar sebagai fasilitator adalah motivator untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya. Apabila dikaji kembali, definisi strategi pembelajaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli sebagaimana telah diuraikan terdahulu, maka jelas disebutkan bahwa strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik-teknik yang akan digunakan selama proses pembelajaran. Dan kata lain, strategi pembelajaran mengandung arti yang lebih luas dari metode dan teknik. Artinya, metode atau prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Atau, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan selama proses belajar. Pemilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan suatu dan kondisi, situasi, sumber belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik yang akan dihadapi oleh pengajar dalam rangkaian mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini yang dinamakan metode. Ini berarti metode yang digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah digunakan. Dengan demikian bisa terjadi satu strategi pembelajaran digunakan dengan beberapa metode. Misalnya, untuk melaksanakan strategi ekspositori bisa digunakan dengan menggunakan metode ceramah sekaligus tanya jawab atau bahkan diskusi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menggunakan media pembelajaran. Oleh karenanya, strategi berbeda dengan metode. Sehingga strategi menunjukkan pada sebuah perencanaan untuk mencapai sesuatu. Sedangkan metode adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi. Istilah ini yang juga memiliki kemiripan dengan strategi pendekatan. Sebenarnya pendekatan berbeda baik dengan strategi maupun metode. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadi suatu proses dengan sifatnya masih sangat umum. Oleh karenanya, strategi dan metode pembelajaran yang digunakan dapat bersumber atau bergantung pada pendekatan tertentu. Roy Killen yang dikutip Wina Sanjaya, penulis buku Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, mengemukakan
ada dua model media dan strategi pembelajaran kontekstual. Itu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan dalam pembelajaran, yaitu pendekatan yang berpusat pada guru, dan pendekatan yang berpusat pada siswa. Ada juga pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran ekspositori. Baiklah, terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya, sedikit pemahaman saya tentang tentang strategi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, saya akan melanjuti pembacaan materi dari saudari. Baiklah, saya akan melanjuti materi dari saudari Esi yang B, karakteristik pembelajaran kontekstual sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Yang terdapat pada pengertian tersebut, pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual memiliki karakteristik yaitu pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran ditunjukkan pada pencapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata, atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Selanjutnya yang B, salam. Baiklah, saya akan melanjuti materi dari saudari Esi. Yang B, karakteristik pembelajaran kontekstual sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Berbeda dengan pelajaran lain, terdapat beberapa karakteristik yang berbeda dalam pembelajaran kontekstual sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Yang terdapat pada pengertian tersebut, pembelajaran yang berbasis pendekatan kontekstual memiliki karakteristik yaitu yang A, pembelajaran dilaksanakan dalam konteks autentik, yaitu pembelajaran ditunjukkan pada pencapaian keterampilan dalam konteks kehidupan nyata, atau pembelajaran yang dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah. Yang B, pembelajaran memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengerjakan tugas yang berguna bagi peserta didik dalam kehidupannya. Yang C, pembelajaran dilakukan dengan memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Yang D, pembelajaran dilakukan dengan kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengoreksi sesama teman. Yang E, pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menciptakan rasa kebersamaan, bekerja sama, saling memahami, dan menghargai antara satu sama yang lain. Yang F, pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama sesama siswa. Yang G, pembelajaran yang dilakukan dalam situasi yang membuat senang peserta didik. Jika karakteristik tersebut dapat dipahami, maka peran pendidik dalam suatu pembelajaran kontekstual adalah sebagai fasilitas yang membantu peserta didik mencari dari apa yang dipelajari. Komponen pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kontekstual memiliki 7 komponen utama, yaitu konstruktivisme, questioning, inquiry, learning, community, modeling, reflection, dan authenticity assessment. Dari 7 komponen, ada beberapa penjelasan, yaitu konstruktivisme merupakan landasan filosofis belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi berfungsi, tetapi membangun atau
merekonstruksikan pengetahuan dan keterampilan baru lewat fakta-fakta yang dialami dalam kehidupan. Pembelajaran yang berdasarkan konstruktivisme ini menekankan pemahaman secara aktif, kreatif, dan produktif berdasarkan pengetahuan terdahulu dan dari pengalaman belajar yang berfungsi. Dengan pengetahuan bukanlah serangkaian konsep atau kata, kaidah yang siap dipraktekkan. Seorang harus mengkonstruksi pengetahuan terlebih dahulu dan memberikan makna melalui pengalaman. Demikian juga pemberitahuan terhadap apa yang sudah diketahui memperjelas pembelajaran dengan pendekatan kontekstual lebih efektif melalui tanya jawab. Sedangkan untuk menambahkan atau memantapkan pemahaman lebih efektif dilakukan dengan cara berdiskusi yang baik, diskusi kelompok maupun kelas. Merupakan bagian penting dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Siklus inquiry secara berurutan adalah observasi yang mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan menyimpulkan. Adapun tahap-tahap dari kegiatan yang menemukan sendiri adalah merumuskan masalah, melakukan penelitian, menganalisis, dan menyajikan hasil. Mengkoneksikan atau menyajikan hasilnya pada pihak lain. Konsep ini menganjurkan dengan demikian, konsep pembelajaran yang dikemas dalam bentuk berdiskusi kelompok yang anggotanya yang berbagai sifat yang berbeda dengan jumlah yang bermacam jenis sehingga sangat mendukung komponen kelompok belajar tersebut. Tiap-tiap anggota kelompok dapat saling bertukar pikiran dengan berkomunikasi, memberikan arahan berupa pengetahuan, keterampilan, dan yang lainnya, sehingga sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi anggota yang lain. Selanjutnya, pemodelan atau modeling. Komponen ini mengusulkan bahwa sistem pembelajaran, keterampilan, dan pengetahuan yang diikuti dengan model, sehingga dapat ditiru peserta didik, seperti cara melaksanakan suatu untuk menunjukkan hasil karya, memperlihatkan suatu penampakan. Cara pembelajaran seperti ini sehingga lebih cepat dimengerti oleh peserta didik daripada dilakukan dengan bercerita atau memberikan penjelasan tanpa dibersamai dengan menunjukkan model atau contohnya. Selanjutnya, pemahaman dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta didik akan jauh lebih baik dari gambaran atas apa yang baru dipelajari dengan pemikiran menangkal, merespon semua kejadian atau pengalaman yang terjadi dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan memahami bahwa pengetahuan yang didapatkannya merupakan penyaringan atau revisi dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dan yang terakhir, dengan demikian penilaian yang baik ditunjukkan pada proses pengamatan dan menganalisis data yang telah terkumpul pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bukan hanya untuk pada hasil pembelajaran, beberapa hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam hal ini, yaitu tidak menjadi penilaian konstruktif, tidak menghakimi peserta didik, komprehensif dan seimbang antara penilaian proses dan hasil. Keseimbangan kriteria jelas dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Ica, yaitu yang bagian C, tujuan metode kontekstual dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Penting bagi kita, seorang guru, untuk mengetahui tujuan metode kontekstual pada pembelajaran SKI di madrasah dan melihat bagaimana cara pandangan baru yang timbul dari ilmu pengetahuan mengubah tingkah laku kita tentang pendidikan.
Pendidikan tradisional menekankan untuk menguasai materi dan isi. Para peserta didik disuruh menghafal angka, nama, tanggal, bulan, tahun, dan tempat kejadian. Di samping itu juga peserta didik mempelajari mata pelajaran yang berbeda dari satu sama lain. Mereka belajar dengan cara yang sama untuk mendapatkan kemampuan dasar menulis, membaca, dan berhitung. Kita menganggap bahwa peserta didik jika konsentrasi hanya untuk menguasai isi, mereka pasti mendapatkan pengetahuan dasar tentang apa yang mereka pelajari. Keadaan memberikan suatu makna pada isi, sehingga semakin banyak anak didik yang menemukan keterkaitan dalam pengetahuan yang luas, maka semakin bermakna isi bagi mereka. Kesadaran akan perlunya pembelajaran dengan pendekatan kontekstual didasarkan adanya kenyataan bahwa sebagian besar anak didik yang mampu menghubungkan antara antara apa yang mereka pelajari dengan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep akademik yang mereka dapatkan hanyalah merupakan sesuatu yang belum menyentuh kebutuhan praktis kehidupan mereka. Kemampuan hafalan tanpa dibarengi dengan pemahaman yang mendalam menjadi salah satu ciri kemampuan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pembelajaran sejarah kebudayaan Islam merupakan bagian dari pelajaran pemberian nilai spiritual terhadap kehidupan keberagamaan anak didik dipenanyakan. Materi sejarah kebudayaan Islam lebih fokus pada pengayaan pengetahuan kognitif dan minim dalam pembentukan sikap afektif serta pembiasaan psikomotorik. Masalah yang lain adalah waktu yang disediakan terbatas, kurangnya keikutsertaan guru mata pelajaran lain dalam memberi motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan nilai-nilai SKI dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, saranan pelatihan dan pengembangan juga minim, serta rendahnya peran orang tua peserta didik untuk merealisasikan sebuah pelajaran SKI yang sesuai dengan harapan. Maka salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Terdapat 7 macam cara atau strategi yang dapat ditempuh, yakni yang pertama, pengajaran berbasis problem. Dengan memunculkan problem yang dihadapi bersama, maka anak didik ditantang untuk berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, menggunakan konteks yang hal-hal sama. Dengan pembelajaran kontekstual, guru memberikan peragaman konteks, sehingga pengetahuan yang diperoleh peserta didik menjadi semakin bernilai. Yang ketiga, kesatuan siswa dalam pembelajaran kontekstual. Guru membimbing sendiri dan meyakini bahwa perbedaan individual dan sosial semestinya menjadi mesin penggerak untuk belajar saling menghormati dan membangun toleransi demi terwujudnya keterampilan interpersonal. Dan yang keempat, membiasakan anak didik untuk belajar mandiri. Anak didik mesti dibiasakan untuk belajar mandiri, berpikir keras dan kreatif dalam mencari dan mengamati informasi dengan sedikit bantuan. Misalnya dalam mata pelajaran SKI adalah dengan memberikan tugas kepada anak didik. Dan yang kelima, belajar dengan bersama. Anak didik hendaknya dibiasakan belajar dan dalam kelompok. Dengan model tersebut, anak didik akan terbiasa untuk mendengarkan pendapat kelompoknya dan memilih secara keras mana pendapat yang paling banyak disetujui oleh anggota kelompoknya. Yang keenam, menggunakan penilaian autentik. Penilaian autentik menunjukkan bahwa belajar telah berlangsung secara terpadu dan kontekstual. Dan yang terakhir, yaitu memberi kesempatan kepada anak didik untuk maju terus sesuai potensi yang dimilikinya. Hal ini harus terus-menerus didengarkan kepada anak didik agar menjadi orang yang kompetitif pada masa dahulu. Persaingan seperti sekarang ini dicontohkan dalam mata pembelajaran SKI dapat dilakukan dengan cara membisikkan kepada segenap peserta didik bahwa pribadi dan kehidupan yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pribadi dan kehidupan yang sempurna dan dapat membentuk suatu pribadi dan kehidupan yang unggul di zaman sekarang. Pembelajaran berbasis kontekstual disusun untuk memungkinkan terjadinya 5 bentuk belajar,
yakni ada mengaitkan, mengalami, menerapkan, bekerja sama, dan mentransfer. Dengan demikian, semakin jelas bahwa arah proses pembelajaran SKI di madrasah Ibtidaiyah dalam kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan saintifik dan dipadu dengan pendekatan learner-centered, ditambah lagi terutama untuk pembelajaran di level sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang secara psikologis masih pada tahap perkembangan operasional konkret dan cara berpikir yang logis. Maka pendekatan konstruktivistik menjadi pendekatan penting yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, D. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran kontekstual learning sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Konsep belajar aktif sudah dikembangkan oleh Confess tahun dahulu dengan menemukan teori sebagai berikut. Selanjutnya, Mel Silburn dalam bukunya Active Learning Strategi Pembelajaran Aktif mengembangkan pernyataan Confuse belajar aktif sebagai berikut. Setiap siswa mempunyai peran yang berbeda dalam belajar. Perbedaan yang dimiliki siswa tersebut oleh Bobby Doporter tahun 1992 dinamakan sebagai unsur modalitas belajar. Dalam proses pembelajaran kontekstual di madrasah, setiap guru harus memahami watak belajar dalam dunia siswa. Artinya guru perlu menyesuaikan watak mengajar terhadap watak belajar anak didik. Dalam proses pembelajaran konvensional, hal yang dilupakan sehingga proses pembelajaran tidak mengubah sebagai proses pemaksaan kehendak yang menurut Paulo Freire sebagai sistem penindasan. Kearifan siswa tidak saja dalam menerima informasi, tetapi juga dalam memproses informasi tersebut secara efektif. Pikiran membantu melaksanakan refleksi baik secara eksternal maupun internal. Karena siswa mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa pernyataan, dan tanpa daya tarik pada hasil. Sedangkan secara aktif, siswa dituntut mencari sesuatu sehingga dalam pembelajaran seluruh potensi siswa akan terlibat secara potensial. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan bagi setiap guru manakala menggunakan pendekatan CTL dalam pembelajaran SKI di madrasah. Peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya, yaitu yang bagian A, anak didik memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan. Kegemaran anak adalah mencoba hal-hal yang dianggap aneh dan baru, oleh karena itu belajar bagi mereka adalah mencoba memecahkan setiap persoalan yang menantang. Dengan demikian, guru berperan dalam memilih bahan-bahan belajar yang dianggap penting untuk dipelajari oleh anak didik. Yang B, belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang sudah ada. Dengan demikian, peranan guru adalah membangun agar setiap anak didik mampu menemukan keterkaitan antara pengalaman dulu dengan pengalaman sekarang. Yang C, belajar bagi anak adalah proses penyempurnaan skema yang telah ada atau asimilasi atau proses pembentukan skema. Dengan demikian, tugas guru adalah memfasilitasi atau mempermudah agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi. Contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membantu hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pendekatan CTL memiliki 7 asas dalam pembelajaran, diantaranya ada konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian yang sesungguhnya. Satu kelas dikatakan telah menggunakan sistem pembelajaran CTL jika menerapkan ketujuh komponen tersebut. Dalam pembelajaran, tujuan utama diterapkannya pendekatan kontekstual teaching and learning dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam adalah agar peserta didik dapat menghubungkan pelajaran yang mereka pelajari dengan kondisi nyata mereka sehari-hari.
Siswa dengan sadar akan mengerti apa makna dari belajar tersebut. Mereka akan sadar bahwa apa yang mereka pelajari berguna bagi kehidupan nanti. Belajar akan lebih bermakna jika siswa mengalami apa yang dipelajarinya, bukan semata-mata mengetahuinya. Pendekatan kontekstual teaching and learning dapat diterapkan pada semua mata pelajaran. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi dari kelompok 8. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan untuk ajukan pertanyaannya. Kami beri 3 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalia Julia Putri, NIM 1811210083. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Yang pertanyaannya adalah, jelaskan pemikiran apa yang mendasari pembelajaran kontekstual SKI di madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 8 yang pertanyaannya yaitu, di makalah kalian kan membahas tentang peran guru dalam pembelajaran CTL SKI di madrasah. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa saja strategi ataupun persiapan dari guru atau calon guru agar pembelajaran CTL SKI di madrasah itu bisa berjalan dengan efektif atau dikatakan berhasil. Mungkin itulah pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11210081 izin bertanya kepada kelompok 8, yaitu dalam pembelajaran konseptual dengan pendekatan konstruktivisme memiliki 5 strategi pembelajaran konseptual CTL, yaitu relating, expressing, applying, cooperating, and transferring. Dalam kelas konseptual, bagaimana tugas guru membantu siswa mencapai tujuannya dengan melibatkan strategi pembelajaran tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esya Anggita akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Oka yang pertanyaannya itu adalah apa saja strategi ataupun persiapan dari guru atau calon guru agar pembelajaran CTL SKI di madrasah itu bisa berjalan dengan efektif atau dikatakan berhasil. Jika menurut saya atau sepengetahuan saya, strategi mengajar sebagai seorang calon guru, karena kita adalah sebagai calon guru, maka yang saya bahas itu adalah calon guru. Yang pertama itu mengatur rencana pembelajaran apa yang akan kita lakukan pada nantinya atau besoknya. Ini tuh sangat penting membuat kita agar ketika di kelas kita tidak bingung hal-hal apa saja yang mesti kita lakukan, atau karena ada kemungkinan kita lupa apa saja yang akan kita lakukan di dalam kelas nantinya. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu kita bisa saja kadang-kadang kita lupa apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan ketika kita sudah di dalam kelas. Yang terpenting itu adalah sebelum masuk kelas kita sudah membayangkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan kita lakukan nantinya. Maka sangat penting bagi kita seorang calon guru itu mempersiapkan semuanya terlebih dahulu, seperti kita mencatat pokok-pokok pembahasannya, pokok-pokok materi pembelajaran yang akan kita bahas besok atau dalam kelas nantinya. Karena dikhawatirkan kita sebagai calon guru yang masih baru belajar mengajar, hal ini diperlukan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua itu penampilan, kebugaran, dan kedisiplinan. Jika persiapan tadi sudah kita lakukan semuanya dengan rencana pembelajaran yang sudah matang, maka bisa dipastikan ketika pembelajaran berlangsung, kita akan bersemangat dan tidak sabar mencoba kemampuan yang ada pada diri kita
untuk lebih meyakinkan lagi, jika kita sudah benar-benar mempersiapkan semuanya, akan lebih didukung lagi dengan penampilan kita yang sesuai dengan kita guru, itu rapi, enak dipandang, nyaman ketika kita menggunakan untuk bergerak-gerik ketika kita melakukan pembelajaran, dan supaya kita lebih percaya diri. Kemudian juga kita pastikan diri kita fit atau sehat. Jangan sampai ketika kita mengajar nanti kita menunjukkan muka yang lesu, kusut, lemes. Maka tampaknya tuh kita tidak ikhlas melakukan belajar mengajar ini. Dan jangan sampai ketika badan kita tidak fit, akhirnya murid-murid kita di dalam kelas mengeluh karena kondisi kita yang nampaknya kurang fit itu tadi. Karena kita sebagai calon guru itu kita harus tampil sempurna di depan kelas atau di depan murid-murid kita nanti. Selain itu, hal yang mesti kita perhatikan adalah kita harus memastikan bahwa kita datang tepat waktu. Jika kita mengajar dengan menyenangkan, mesti tersampaikan dengan baik. Dan ditambah dengan konsisten kita untuk masuk kelas tepat waktu, maka kita akan lebih dicintai oleh siswa-siswi kita. Untuk yang ketiga itu sentuhan awal. Untuk mendapatkan respon yang baik dari siswa, maka kita harus menstimulus siswa terlebih dahulu agar menimbulkan kesan yang menyenangkan, seperti misalnya pastikan dulu semua murid ada di dalam kelas. Jika belum ada, kita panggil murid-murid itu dan tunggu mereka dengan senyum agar mereka tidak takut dengan kita. Jika kita sudah kenal nama-nama mereka, cobalah kita panggil namanya dengan berbahasa basi agar mereka itu nyaman dengan kita, sehingga pembelajaran yang akan kita lakukan itu terasa enjoy gitu, nyaman, gak tegang-tegang banget gitu. Yang terakhir itu saat memulai kelas, pastikan dulu murid-muridnya itu rileks dan siap belajar. Dalam yang keempat ini sangat penting. Ini sangat penting terlepas dari kurangnya sarana prasarana yang ada di sekolah kita. Misalnya keadaan kelas yang memang tidak memungkinkan murid untuk bisa rileks, seperti penerangan yang tidak stabil, kondisi kelas yang panas, dan yang lain-lainnya. Jadi pastikan sebelum kita memulai pembelajaran, kita pastikan dulu kondisi dan murid-muridnya itu siap untuk menerima pembelajaran yang akan kita berikan, dan mereka rileks terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja strategi yang akan kita lakukan untuk awal kita melakukan pembelajaran. Karena pembelajaran dengan menggunakan metode CTL itu kan kita menyangkut pautkan dengan kehidupan nyata dengan apa yang kita pelajari. Dan mestinya juga kita seorang guru itu harus mempunyai ilmu pengetahuan yang luas, karena itu menyangkutkan antara pembelajaran dengan kehidupan nyata yang kita alami. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika kurang paham atau ada yang ingin disanggakan, boleh ditanyakan kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahma Yulianti. Yang pertanyaannya, bagaimana tugas guru membantu siswa dengan melibatkan strategi pembelajaran? Saya akan menjawabnya. Tugas guru membantu siswa dengan memberikan strategi dan mengelola kelas. Adapun juga langkah-langkah pembelajaran kontekstual. Ada 3 langkah-langkah, yaitu guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai serta manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pembelajaran yang akan dipelajari.
Yang kedua yaitu guru menjelaskan produser pembelajaran kontekstual. Ada 3, yaitu siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa. Selanjutnya tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi. Yang selanjutnya melalui observasi, siswa juga ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan. Yang ketiga yaitu guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Nalia, yang mana pertanyaannya itu, pemikiran apa yang mendasari pembelajaran kontekstual SKI di madrasah? Pembelajaran kontekstual mendasarkan daripada kecenderungan pemikiran tentang belajar, yakni sebagai berikut, yaitu yang pertama A, proses belajar. Proses belajar yang pertama, 1, anak belajar dari mengalami, anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 2, para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang suatu persoalan. 3, pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan, dia menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Yang keempat, manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru. Yang kelima, siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang baru bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide yang baru. Yang keenam, proses belajar dapat mengubah struktur otak. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi, pengetahuan dan keterampilan seseorang. B, ada transfer belajar. Pada bagian transfer belajar itu, yang pertama, siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan dari pemberian orang lain. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas, yaitu sedikit demi sedikit. Yang ketiga, penting bagi siswa untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu. Yang C, sistem sebagai siswa sebagai pembelajar. Siswa sebagai pembelajar, yang pertama itu, manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu dan seseorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan sesuatu atau dengan hal-hal yang baru. Yang kedua, strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru, akan tetapi untuk hal-hal yang sulit strategi belajar amat penting. Yang ketiga, peran orang dewasa atau guru membantu menghubungkan antara yang baru dan yang sudah diketahui. Yang keempat itu, tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna, memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. Dan yang D itu, pentingnya lingkungan belajar. Dalam penjelasan pentingnya lingkungan belajar ini, yang pertama, belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Yang kedua, dari guru akting di depan kelas, siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya, guru yang mengarahkan. Yang ketiga, pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Yang keempat, strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. Yang kelima, umpan balik amat penting bagi siswa yang berasal dari proses penilaian yang benar. Yang kelima itu, menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. Mungkin ini saja jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi diskusi kita pada hari ini. Diskusi kita dari kelompok 8. Yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, sebelum kita tutup acara diskusi kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya sebagai moderator di sini tentunya mempunyai banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada teman-teman semuanya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.